Kabut pagi turun perlahan di tanah Pasundan. Embun menempel di dedaunan dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di sebuah pondok sederhana di tepi hutan, hiduplah seorang perempuan bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kesendiriannya. Hari-harinya diisi dengan menenun kain. Tangannya bergerak lincah, seolah benong-benong itu adalah satu-satunya teman setianya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kesepian yang dalam. Satu-satunya makhluk yang selalu menemaninya adalah seekor anjing bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa, tatapannya dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Ia selalu berada di dekat Dayang Sumbi, menjaga, mengawasi, dan setia tanpa syarat. Setidaknya, aku tidak benar-benar sendiri, gumam Dayang Sumbi suatu sore. Suatu hari, saat sedang menenun, alat tenunnya terjatuh keluar rumah. Dayang Sumbi menghela napas. Ia terlalu lelah untuk mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami." Angin berhenti sejenak, seolah alam mendengar. Tak lama kemudian, Tumang datang, membawa alat itu dengan mulutnya. Dayang Sumbi membeku. Janjinya telah terucap dan harus ditepati. Meski hatinya ragu, ia tahu bahwa Kati Kota memiliki kekuatan, dan sejak saat itu hidupnya berubah selamanya. Waktu berlalu. Dari peristiwa yang tak biasa itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Ia diberi nama Sangkuriang. Sejak kecil, ia menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Namun, ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya tentang ayahnya. "Ibu, di mana ayahku?" Dayang Sumbi terdiam. Ia tidak pernah siap menjawab pertanyaan itu. "Suatu hari nanti, kamu akan mengerti," jawabnya pelan. Meski tanpa mengetahui kebenaran, Sangkuriang sangat dekat dengan Tumang. Mereka sering pergi bersama ke hutan, berburu, bermain, dan menjelajah. Ada ikatan aneh di antara mereka, seolah darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Suatu hari, Sangkuriang pergi berburu. Namun hari itu berbeda. Hutan terasa sunyi. Tak ada hewan yang terlihat. Rasa kesal mulai tumbuh di dalam dirinya. "Kenapa hari ini aku gagal terus?" gumamnya. Dalam kemarahannya, ia melihat Tumang. Tanpa berpikir panjang, ia melepaskan panah. Panah itu mengenai Tumang. Sangkuriang terdiam. Dunia seolah berhenti. Ia membawa pulang hati Tumang. Tanpa menyadari apa yang telah ia lakukan, Dayang Sumbi menatapnya. Dan dalam sekejap, ia tahu air matanya jatuh bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena takdir yang mulai runtuh.
Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Air matanya jatuh tanpa henti. Itu Tumang, suaranya bergetar. Sang Kuryang menatap bingung. Ada apa, Ibu? Namun jawaban yang ia terima justru sebuah tamparan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat ibunya begitu marah. Kau telah membunuhnya, teriak Dayang Sumbi. Sang Kuryang mundur. Ia tidak mengerti. Itu hanya anjing. Dayang Sumbi menangis semakin keras. Dia bukan hanya anjing, namun kalimat itu tak pernah selesai. Karena rasa sakitnya terlalu dalam untuk diucapkan. Dengan hati hancur, Dayang Sumbi berteriak, "Pergi, jangan kembali lagi." Sang Kuryang terdiam. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Tanpa mengerti kesalahannya sepenuhnya, ia pergi masuk ke dalam hutan yang gelap. Hari-hari berlalu, Sang Kuryang berjalan tanpa arah. Hutan menjadi rumahnya, langit menjadi atapnya, dan kesepian menjadi teman barunya. Namun di dalam dirinya ada luka yang belum sembuh. Ia belajar bertahan, berburu, melawan bahaya, menghadapi dingin malam. Setiap tantangan membuatnya semakin kuat, namun juga semakin keras. Tahun demi tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria yang kuat. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam. Ia tidak lagi anak kecil yang bingung. Ia adalah seseorang yang ditempa oleh penderitaan. Meski kuat, hatinya berubah. Ia tidak mudah percaya. Ia tidak mudah peduli. Kenangan tentang ibunya menjadi sesuatu yang ia kubur dalam-dalam. Namun, ia tidak pernah benar-benar lupa. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, langkahnya mengarah kembali ke tanah kelahirannya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Angin, tanah, atau mungkin takdir. Ia tiba di sebuah desa yang terasa familiar. Namun banyak yang telah berubah. Orang-orang tidak mengenalinya, dan ia pun tidak mengenali mereka. Hingga ia melihat sebuah rumah. Di depan rumah itu berdiri seorang wanita, cantik, anggun. Wajahnya seolah tidak menua oleh waktu. Sang Kuryang terdiam. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang terasa dekat, namun asing. Dan tanpa ia sadari, ia sedang menatap ibunya sendiri. Sang Kuryang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu begitu anggun, suaranya lembut, tatapannya menenangkan. Tanpa ia sadari, perasaan mulai tumbuh di hatinya. Sebuah perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Hari-hari berlalu. Sang Kuryang semakin sering datang, membantu, menemani, dan perlahan ia jatuh cinta. "Aku ingin menikahimu," katanya suatu hari. Dayang Sumbi terdiam. Dunia seakan berhenti. Dayang Sumbi memperhatikan wajah Sang Kuryang. Lalu ia melihat bekas luka di kepalanya. Bekas yang ia kenal, bekas dari masa lalu. "Ini anakku." Tubuhnya gemetar. Takdir kembali menghantamnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun,
ia juga tidak bisa mengungkapkannya. Jika ia jujur, semua akan hancur. Jika ia diam, semuanya tetap salah. Ia harus mencari cara. Aku akan menikahimu dengan satu syarat. Sang Kuryang tersenyum. Apapun itu akan kupenuhi. Dayang Sumbi menatap langit. Buatkan aku sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam. Sang Kuryang tidak ragu. Ia memanggil kekuatan yang ia miliki. Makhluk-makhluk gaib datang membantu. Hutan bergetar, tanah terbuka, air mulai mengalir, danau mulai terbentuk. Perahu hampir selesai, langit masih gelap. Sang Kuryang hampir berhasil. Dayang Sumbi panik. Jika ia berhasil, takdir akan menjadi kenyataan yang tak bisa diubah. Dengan putus asa, Dayang Sumbi mengibaskan kain putih ke langit. Cahaya samar muncul, ayam-ayam mulai berkokok, seolah pagi telah tiba. Makhluk gaib pun pergi. Sang Kuryang terdiam. Ia menyadari, ia ditipu. Amarahnya meledak. Dengan kekuatan penuh, ia menendang perahu itu. Perahu terbalik, terlempar jauh, dan berubah menjadi gunung. Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang pergi, hilang dalam kemarahan dan luka. Dayang Sumbi hanya bisa menangis, menatap gunung yang menjadi saksi dari cinta yang salah dan takdir yang tak bisa dihindari. Hingga kini Gunung Tangkuban Perahu berdiri megah. Orang-orang percaya itulah perahu Sang Kuryang yang terbalik. Dan cerita ini terus diceritakan sebagai pengingat bahwa takdir kadang tidak bisa dilawan.